Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Akbar Ilham dari kelompok 5 pada praktikum Statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan, yaitu tugas mingguan Statistika 2 pada praktikum tersebut. Nah, di sini kita diberikan 5 pertanyaan. Akan saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam menentukan pengujian hipotesis. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara left-tail test, right-tail test, dan two-tail test. Dan yang keempat, ini berikan 2 contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang nomor 5 ini ada contoh soal yang akan dikerjakan menggunakan software RStudio yang akan saya bacakan di kemudian nanti. Oke, kita akan menjawab terlebih dahulu yang pertanyaan esai tersebut. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Oke, di sini saya sudah membuat jawabannya. Di sini ada uji hipotesis adalah sebuah proses pembuktian yang menggunakan statistik untuk menentukan apakah dugaan awal dapat terima atau harus tolak. Jadi uji hipotesis itu untuk kita tuh mencari bukti bahwa apakah suatu fakta itu benar atau tidak dengan dugaan yang masih samar, dan kita di sini akan membuktikannya melalui pengujian tersebut. Makanya disebut dengan uji hipo dan tesis. Hipo artinya kurang atau kurang jelas gitu, dan tesis adalah ilmu. Dan kita akan mencari membuktikan suatu pernyataan apakah itu benar atau salah gitu. Intinya seperti itu. Nah, karena sifatnya masih berupa tebakan yang kebenarannya belum pasti, hipotesis tersebut harus dibuktikan secara empiris melalui pengumpulan data di lapangan. Yang berarti kita harus melakukan pengujian di situ. Selanjutnya, nomor 2 itu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Di sini ada 6, menurut jurnal yang saya baca itu ada 6, yaitu yang pertama, harus menentukan dulu hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Lalu yang kedua ada memilih tingkat signifikasi. Yang ketiga, mengidentifikasikan uji statistik. Yang keempat, merumuskan kriteria pengujian. Yang kelima, mengambil sampel dan melakukan analisis data. Dan terakhir, membuat keputusan. Oke, saya bahas. Yang pertama, menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, di sini ada hipotesis 0 merupakan pernyataan dasar yang biasanya mengasumsikan tidak ada hubungannya, yaitu H0 ya. Tidak ada perbedaan atau tidak pengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif itu kebalikan dari H0, yang berarti di sini ada pengaruhnya di sini. Lalu kita di sini harus menentukan dulu apakah dia itu hipotesis 0 atau hipotesis alternatif, karena berbeda dari itu maka cara pengerjaan juga berbeda. Oke, lanjut ke sini. Yang keduanya itu signifikasi. Nah, tingkat signifikasi atau alfa, probabilitas atau batas toleransi risiko. Nah, di sini ada 0,5, ini yang paling umum ya, berarti kan tingkat kepercayaan ini ingin mencarinya berapa, 95% kah, 99 kah, atau 98, atau ya itu terserah kita sebagai peneliti tingkat berapa sih yang ingin kita cari itu tingkat keyakinannya. Tapi rata-rata yang di sini 95%. Lalu mengidentifikasi uji statistik. Tidak semua masalah dan data bisa dihitung dengan rumus yang sama. Pemilihannya tergantung pada bentuk hipotesis. Nah, tergantung pada ini. Yang nomor 1 ini, ukuran sampel dan jenis data. Jadi kita harus menentukan dulu, lalu kita akan menggunakan rumus apa yang paling cocok untuk data tersebut. Lalu yang keempat, merumuskan kriteria pengujian. Nah, di sini menentukan area di mana H0 dipertahankan atau ditolak. Nah, dengan membandingkan nilai statistik dihitung pada nilai tabel distribusi. Nanti kan
terdapat nanti nomor 5 itu akan jelas itu. Nanti kalau dia sudah lewati ambang batas ini maka dia masuknya diterima atau tidak. Nah, disitulah nantinya merumuskan kriteria pengujian. Nanti situ ada diketahuinya gitu. Nah, mengambil sampel dan melakukan analisis data. Data yang dikumpulkan kemudian diolah sesuai dengan uji statistik yang sudah dipilih pada langkah 3. Nah, sini tuh pengolahannya biasanya menggunakan perangkat lunak seperti RStudio, Python, atau fitur analisis di Excel. Jadi, tapi kita di sini akan menggunakan RStudio. Yang keenam, nah ini kita akan membuat keputusan apakah kita hasil yang sudah di 4 dan 5 ini kita akan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Tapi biasanya kita sini akan ada keputusannya. Selanjutnya nomor 3, perbedaan left tail test dan right tail test dan two tail test. Nah, di sini kalau left tail test ini hipotesis 0 sepenuhnya berada di ujung sebelah kiri kurva yang menguji dugaan bahwa suatu itu nilai lebih kecil atau lebih rendah. Jadi antara left tail test dan right tail test ini sama. Jadi kita hanya menduga ini dia ini lebih kecil, berkurang, atau lebih tinggi atau meningkat gitu. Dan perbedaannya hanya itu. Nah, daerah penolakan sepenuhnya diletakkan. Nah, ini maksudnya yaitu tadi kita menduganya nilai tersebut tuh lebih berkurang atau meningkat. Nah, sedangkan kalau two tail test ini penolakan hipotesis menjadi dua bagian, yaitu berbeda atau berubah tanpa memedulikan apakah perubahan itu naik atau turun. Jadi perbedaannya di two tail test atau di sini salah satunya. Kalau ini kalau yang two tail test ini tidak mempedulikan apakah perubahan itu naik atau turun. Selanjutnya, berikan 2 contoh pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari. Nah, sini saya bisa memberikan contohnya yaitu mencari rute perjalanan paling optimal di area padat. Nah, sini situasinya saat berangkat dari rumah menuju tempat aktivitas ingin membuktikan apakah lewat jalur tikus benar-benar menghemat waktu dibandingkan lewat jalan raya. Nah, ini disuruh membuat hipotesis nolnya. Rata-rata waktu tempuh melalui jalur tikus sama dengan jalan raya utama. Alternatifnya, melintasi jalur tikus terbukti memberikan waktu tempuh yang lebih cepat dibandingkan jalur utama. Jadi kita setelah membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif, bisa kita running di sini. Langsung kita signifikasinya sampai membuat keputusan apakah hipotesis yang kita ambil ini yang mana yang akan kita terima gitu, hipotesis nol atau hipotesis alternatifnya. Lanjutnya ada pengaruh cahaya gadget terhadap kualitas tidur. Nah, ini sama aja sih, sama. Intinya situasinya banyak artikel menyebut bahwa paparan cahaya HP sebelum tidur membuat insomnia dan ingin membuktikan mitos ini pada diri sendiri. Intinya begitu. Kita menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 5. Di sini ada sebuah soal. Sebuah pabrik susu bubuk ingin mengetahui apakah kadar protein produknya mengalami penurunan dibandingkan standar sebelumnya. Standar kadar protein adalah 18 gram per 100 gram produk. Dari pengujian terhadap 49 sampel diperoleh rata-rata kadar protein sebesar 16,8 gram dengan standar deviasi 2,8 gram dengan tingkat signifikasi 1%. Lakukan pengujian hipotesis left tail. Nah, di sini kita mencari apakah mengalami penurunan sesuai yang tadi kita sudah jelaskan perbedaan di sini. Left tail ini dia mencari apa nilai tersebut lebih kecil, lebih rendah atau berkurang. Nah, di sini sudah jelas dia mencarinya apakah itu mengalami penurunan. Apakah benar hipotesis itu bisa kita terima atau kita tolak. Nah, ini masuk ke software RStudio-nya. Nah, sini saya akan menjelaskan. Di sini kan kita ada M2-nya ini standar populasi. Kita memakai populasi, rata-rata sampel, standar deviasi, jumlah sampel. Nah, ini masing-masing diwakili dengan simbol-simbol tersebut. Ada new, X bar, alpha, dan N. N itu total ininya ya, populasi.
Nah, di sini ada standar populasinya ini kan ada 18 ya. Di sini ada 18 gram nih. Berapa sih kita mau nyarinya 18 gram dari 100 gram produk. Nah, X-baran 16,8. Di sini ada standar rata-rata sampel nih, rata-rata kadar protein sebesar 16,8 gram. Lalu ada standar deviasinya nih, jangan lupa dia 2,8 gram dan total sampelnya terhadap 49. Oke, bisa kita cari dari mana ya? Dari sini aja langsung. Kita running. Oke. Nah, di sini hasilnya itu dia -3 gitu. Nah, kita mau mencari tingkat signifikasinya, nilainya berapa sih? Apakah dia lebih kecil atau lebih besar? Kalau lebih kecil berarti apa ya? Kalau nilai ini ya, kalau nilai -3 ini lebih kecil, berarti salah. Dari yang ini apa nilai kritisnya. Kalau nilainya lebih besar, gimana maksudnya? Kalau nilainya di bawah -3, di bawah -3 berarti -2 atau -4 gitu. Gimana ya? Intinya kalau dia nilainya lebih besar, berarti dia benar bahwa mengalami penurunan. Kalau nilainya lebih tinggi, -4 dan seterusnya, maka hipotesis tersebut salah. Nah, langsung aja kita running. Nah, ini kan alfa 0,01. Ya, di sini signifikasi 0,01, 1% itu. Jadi 0,01. Nah, benar kan? Di sini hasilnya -2,326 yang berarti hipotesis tersebut yang mengatakan bahwa produk mengalami penurunan dibandingkan standar sebelumnya 18 gram per 100 produk itu adalah benar. Berarti hipotesis tersebut di sini hipotesis nih new kurang dari 18. Nah, mengalami penurunan yaitu kurang dari 18 gram rata-rata kadar protein. Nah, sini berarti H1. Berarti kita menerima menerima bahwa memang betul bahwa ada penurunan dari bubuk tersebut, produk susu tersebut yang yaitu kurang dari 18 gram. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.